Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huma Maulana dari kelas 3A. Jadi di video kali ini saya ingin membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21. Ya, jadi apa itu pajak penghasilan pasal 21 atau yang biasa disingkat dengan PPh 21? Ya, jadi ini merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi di sini ketika rekan mempunyai posisi sebagai pegawai, karyawan, ataupun komisaris atau tenaga ahli lainnya mungkin, dan mendapat penghasilan dari pemberi kerja yaitu berupa gaji, honor, tunjangan, ataupun bonus, pasti di situ akan berpotensi untuk dipotong PPh pasal 21. Nah, selanjutnya terkait dasar hukum PPh 21. Yang pertama, Undang-Undang PPh sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Kemudian yang kedua yaitu aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 16/PJ/2016 tanggal 29 September 2016. Selanjutnya yang terlibat dalam mekanisme PPh 21. Yang pertama yaitu pemotong pajak. Jadi siapa saja yang menjadi pemotong pajak PPh 21 ini? Yaitu yang pertama pemberi kerja, lalu bendahara atau pemegang kas pemerintah, kemudian dana pensiun atau BPJS, tenaga kerja, dan lain-lain. Lalu OP atau orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dan melakukan pembayaran berupa gaji, honor, fee, dan pembayaran lain sehubungan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang melakukan pembayaran honor, hadiah, penghargaan dalam bentuk apapun. Mekanisme selanjutnya yaitu objek pajak. Objek pajak yang pertama yaitu pegawai. Yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua. Lalu yang ketiga, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Yang keempat, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Yang kelima yaitu mantan pegawai, dan yang terakhir yaitu peserta kegiatan. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak dalam setahun atau biasa disingkat PTKP. Yang pertama yaitu yang paling rendah untuk PKP yaitu sebesar 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi. Lalu yang kedua 4,5 juta rupiah tambahan untuk wajib pajak yang kawin, dan 4,5 juta rupiah tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan anggota keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap anggota keluarga. Nah, di bawah ini ada beberapa tabel ya yang menjelaskan PTKP. Di tabel pertama yaitu ada PTKP untuk pria atau wanita lajang. Saya jelaskan di sini TK_0. Yang pertama yaitu berarti TK itu artinya tidak kawin, dan 0 itu berarti artinya dia tidak memiliki tanggungan. Jadi dia akan dikenakan PTKP selama setahun yaitu 54 juta. Nah, yang kedua TK_1 artinya tidak kawin namun memiliki satu tanggungan. Jadi PTKP-nya ditambah sebesar 4.500.000 dan totalnya yaitu 58.500.000.
Nah, yang ketiga itu nomor 3, ada TK garis miring 2. Artinya tidak kawin namun memiliki 2 tanggungan. Jadi ditambah lagi sebesar 4.500.000 dan totalnya menjadi 63 juta. Nah, di tabel kedua ada PTKP untuk pria kawin. Untuk pria kawin, PTKP setahunnya untuk yang tidak memiliki tunggangan awal yaitu sebesar 58.500.000 dan seterusnya. Jika memiliki tanggungan, dia akan dikenakan sebesar 4,5 juta. Dan tabel yang selanjutnya yaitu PTKP suami istri jika digabung dan dia tidak memiliki tunggangan yaitu sebesar 112.500.000. Dan jika dia memiliki tunggangan yaitu sama seperti ketentuan di atas ditambah 4.500.000. Jadi PTKP baik itu pria atau wanita lajang ataupun yang sudah kawin memiliki wajib pajaknya sendiri dan dia akan mendapatkan tambahan 4,5 juta jika dia memiliki tanggungan seperti anak ataupun keluarganya, dan yang paling banyak dia akan menanggung itu sebanyak 3 anggota setiap keluarganya. Selanjutnya ada tarif PPh pasal 21. Ketentuan yang pertama yaitu jika wajib pajak atau disingkat WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta rupiah yaitu akan dikenakan sebesar 5%. Yang kedua yaitu jika WP dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta maka akan dikenakan sebesar 15%. Yang ketiga, jika WP dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta yaitu adalah 25%. Yang keempat, WP dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta yaitu sebesar 30%. Dan yang terakhir, jika WP atau wajib pajak yang tidak memiliki NPWP bisa dikenai tarif 20% lebih tinggi daripada yang memiliki NPWP. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh perhitungan PPh 21 pegawai tetap menerima uang lembur dan premi asuransi. Di sini seorang yang bernama Ika Hapsari, seorang karyawati dengan status menikah dan mempunyai 3 anak bekerja pada PT Sinar Unggul. Suami dari Ika Hapsari merupakan seorang pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Ika Hapsari menerima gaji sebesar 5 juta sebulan dan PT Sinar Unggul mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya setelah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60 juta sebulan. Ika Hapsari juga membayar iuran pensiun sebesar 50 juta sebulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua karyawannya sebesar 3,70% dari gaji setiap bulan. Sedangkan Ika Hapsari membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Ika Hapsari juga menerima uang lembur overtime sebesar 2 juta. Pertanyaannya yaitu di sini kita akan menjelaskan perhitungan PPh pasal 21 pada bulan Juli 2016. Baik,
Di slide ini saya sudah merangkum poin-poin penting dari soal sebelumnya untuk memudahkan kita dalam proses perhitungan PPh 21. Baik, langsung saja kita mulai perhitungannya. Jadi yang pertama yaitu kita harus menemukan jumlah penghasilan brutonya. Apa sih itu penghasilan bruto? Jadi itu adalah penghasilan atau seperti bisa berupa gaji, uang lembur, atau apapun yang diberikan oleh pemberi kerja yang belum dikurangi atau tidak dikenai biaya. Jadi yang pertama seperti yang kita ketahui dari soal sebelumnya, di sini yang pertama Ika menerima gaji sebesar 5 juta sebulan. Lalu yang kedua, Ika menerima uang lembur overtime sebesar 2 juta. Dan dia juga mendapatkan premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,30% dari gaji. Baik, langsung saja kita masukkan. Yang pertama yaitu gaji tadi sebesar 5 juta rupiah. Yang kedua yaitu lemburnya sebesar 2 juta rupiah. Lalu yang ketiga, premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 1% dari gaji, yaitu menjadi 50.000. Dan premi jaminan kematiannya sebesar 0,30% dari gaji, yaitu 15.000. Dan kita total semuanya yaitu mendapatkan penghasilan brutonya yaitu sebesar 7.065.000 rupiah. Langkah selanjutnya setelah kita menemukan penghasilan bruto yaitu kita mencari penghasilan neto. Apa sih itu penghasilan neto? Jadi penghasilan neto ini yaitu adalah penghasilan yang sudah dikenai PPh, bisa dikurang-kurangi, dan biasa disebut penghasilan bersih. Penghasilan neto ini didapat dari penghasilan bruto yang sudah dikurang-kurangi. Jadi apa saja pengurangan biaya yang terjadi terhadap penghasilan bruto pada soal ini? Yaitu yang pertama terdapat biaya jabatan. Biaya jabatan IKA yaitu sesuai peraturan dirjen sebesar 5% dari penghasilan brutonya. Jadi langsung saja 5% dikalikan dengan 7.065.000 dan hasilnya yaitu adalah 353.250 rupiah. Dan yang kedua ada iuran pensiun. Seperti yang diketahui pada soal, Ika membayar iuran pensiun sebesar 50.000 sebulan. Lalu yang ketiga, pada soal terdapat juga Ika membayar iuran jaminan hari tuanya setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Jadi 2% dari gajinya Ika itu adalah 100.000. Dan kita jumlah pengurangan-pengurangan itu menjadi sebesar 503.250 rupiah. Setelah kita mendapatkan pengurangan-pengurangannya yang totalnya yaitu 503.250 rupiah, jadi untuk mendapatkan penghasilan netonya sebulan tinggal kita kurangi saja penghasilan brutonya yang 7.065.000 dikurang 503.250 rupiah, yaitu totalnya adalah 6.561.750 rupiah. Nah, di sini kita sudah menemukan penghasilan neto sebulannya. Setelah kita menemukan penghasilan neto selama sebulan, langkah selanjutnya kita harus menemukan penghasilan kena pajak setahun dari pengurangan neto setahun atas PTKP setahun. Jadi neto yang sebelumnya sudah ditemukan sebulannya yaitu berjumlah 6.561.750 rupiah, kita kalikan 12 yang berarti itu 12 bulan.
Nah, jadi di situ hasilnya berjumlah Rp78.741.000. Setelah kita mengetahui neto setahunnya, kita akan mengurangi neto setahun atas PTKP setahun. Jadi untuk PTKP setahunnya yaitu hanya untuk wajib pajak sendiri IK pribadi sebesar 54 juta. Mengapa hanya wajib pajak pribadinya saja? Padahal dia mempunyai 3 orang anak atau 3 tanggungan. Karena yaitu 3 anak ini akan masuk kepada tanggungan dari suaminya. Karena suaminya itu seorang pegawai negeri sipil. Jadi tanggungannya sudah ditanggung oleh suaminya. Jadi cukup IK sendiri hanya membayar wajib pajaknya sebesar 54 juta. Setelah itu kita mengurangi neto yang berjumlah 78.741.000 dikurang PTKP-nya setahun sebesar 54 juta. Dan kita akan menemukan penghasilan kena pajak setahunnya, yaitu berjumlah Rp24.741.000. Setelah kita mengetahui penghasilan kena pajak setahunnya IK yang berjumlah Rp24.741.000, kita akan mencari PPh terutangnya. PPh terutangnya yaitu 5% dikali penghasilan kena pajak setahunnya. Mengapa 5%? Dan dari mana 5% itu diambil? 5% diambil dari ketentuan atas tarif PPh 21 pada lapisan pertama, yaitu wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta rupiah adalah 5%. Jadi 5% dikalikan 24.741.000, yaitu hasilnya adalah Rp1.237.050. Nah, di sini kita sudah menemukan hasil dari PPh 21 terutangnya IK, yaitu sebesar Rp1.237.050 dalam setahun. Lalu yang ditanyakan pada soal sebelumnya itu adalah berapa penghitungan PPh pasal 21 pada bulan Juli 2016. Nah, dikarenakan yang ditanyakan hanya 1 bulan, maka PPh 21 terutang yang setahun ini dibagi 12 bulan, yaitu hasilnya Rp103.087. Nah, dari sini kita sudah menemukan jawabannya. Baik, di slide ini sudah saya gabungkan dari mulai langkah awal perhitungan sampai langkah akhir untuk menemukan jawaban dari soal PPh 21 yang telah kita bahas sebelumnya. Semoga dapat dipahami. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.